Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Reka Karisma Pratama di acara Kata Ahli. Bukan sekedar opini, tapi kata ahlinya. Kali ini saya nggak sendiri, saya barengan sama Kak Ivan Alwi, praktisi psikologi dan SDM dari Tabula Rasa Corps. Kali ini kita akan bahas sesuatu tentang COVID-19, tapi nggak melulu tentang kesehatan, nggak melulu tentang jumlah korban positif atau jumlah penderita positif, tapi sekarang kita akan berbicara tentang lebih kepada kesehatan mental. Karena di saat ini kita semua sedang membutuhkan, mungkin ada yang sedang membutuhkan motivasi, mungkin sedang ada yang membutuhkan tambahan semangat, terutama juga untuk tenaga medis juga yang sedang berjuang di sana. Mungkin kita juga butuh asupan-asupan semangat dan motivasi gitu. Nah, kali ini saya pengen nanya nih sama Kak Ivan Alwi. Halo. Kak, akhir-akhir ini tuh saya tuh lagi sering parno nih Kak. Maksudnya kadang saya dari luar gitu terus langsung semprot-semprot. Tempat kerja juga disemprot-semprot gitu. Sebenarnya itu baik nggak sih Kak? Normal atau enggak gitu. Nah gitu, kayaknya aku kok kayak wah over banget nih gitu. Terus sebenarnya gimana sih Kak? Iya, kayaknya bukan hanya Mas Reka yang merasakan gitu. Saya pribadi juga sama, tim juga sama, dan mungkin mewakili masyarakat luas juga sama gitu. Kita ada di dalam kondisi yang sekarang itu serba tidak pasti. Kemudian kenapa bisa seperti itu gitu kan? Yeah. Kalau kita bicara dari aspek psikologis, kecemasan itu muncul karena segala sesuatu yang tidak pasti. Betul. Nah gitu, ketidakpastian itu membuat seseorang jadi tidak stabil secara emosi. Kemudian kalau dari ciri-ciri fisik itu kita ngerasa kok misalnya detuk jantung kita jadi lebih cepat berdetak, terus dengar apa segala sesuatu itu bawaannya itu sensitif banget, gitu, khawatir, yang terlalu berlebih segala macam. Nah, ditambah lagi memang saat ini itu kita itu secara personal itu belum siap untuk menerima kondisi saat ini, secara personal gitu kan ya. Kecuali memang kita ngerasa bahwa COVID-19 ini sudah sebelumnya itu sudah ada awareness, kemudian kitanya siap. Mungkin ada beberapa tahap di mana kita mempersiapkan itu, tapi ini kan tidak. Sehingga itu yang bikin kita menjadi cemas. Kemudian itu kan kalau kita lihat sekarang pemberitaannya hebohnya minta ampun. Bener banget. Gitu. Terus tidak bisa kita juga langsung bilang bahwa oh ini faktual, ini valid segala macam. Makanya kita juga sebagai pembaca atau pendengar media sosial atau elektronik segala macam juga harus bijak dan pintar. Ada beberapa informasi yang boleh loh kita serap dulu, tapi tidak langsung kita telan mentah-mentah gitu. Nah, itu juga penting gitu. Jadi biar kita membuang hal-hal yang ya terlalu berat lah untuk kita pikirkan, gitu. Terus kemudian kita serap yang ringan-ringan saja, tentu dengan logic thinking yang masih aktif. Kerap kali dalam kondisi cemas itu otak tidak berproduksi secara aktif menyerap informasi yang benar, semuanya dimasukin. Semua dimasukin. Pokoknya ada informasi apapun yang bagus, yang enggak, yang benar atau enggak itu masuk. Dan kita setiap individu itu beda yang namanya punya resiliensis. Resiliensi itu daya tahan terhadap apakah kita kuat enggak nih nerima itu. Apakah memang kondisi fisik dan psikis kita juga tahan enggak dengan informasi-informasi yang terus dibombardir sehingga tidak sama sekali mempengaruhi. Karena kadarnya beda. Reka sama Kak Ivan beda. Misalnya kita ada satu case, misalnya, wah tiap hari informasi COVID ini terus meningkat nih. Misalnya dari yang awalnya 100, 200 sampai sekarang udah ribuan. Penerimaannya beda, responnya beda. Bisa jadi Kak Ivan yang punya resiliensis yang tinggi itu yang biasa aja gitu ya. Cuek aja. Tapi gitu. ada yang sampai kepikiran jangan-jangan nanti gue ya. Nah, jangan-jangan besok gue nih gitu ya. Iya kan, parno banget. Apalagi yang terbaru ini ketika ada bukan pasien lagi tapi ada jenazah korban COVID yang positif kemudian ditolak segala macam. Itu kan mindset kita langsung berpikir oh gitu kan, segitu kejamnya gitu. Sehingga sisi humanisnya manusia udah nggak dipakai lagi. Nah, oleh karenanya saran yang pertama dari Kevin mungkin untuk informasi yang kita tidak bisa kendalikan itu penting banget untuk kita sortir dulu.
sortir dulu. Kemudian lihat siapa yang bicara. Gitu, jangan sampai ada hoax, kemudian sumber-sumber yang tidak terpercaya. Jadi kita pun sebagai pengguna sosial media ataupun sebagai pendengar atau pengguna aktif elektronik segala macam, itu penting banget juga harus tahu referensinya dari mana, sumber aktualnya dari siapa, kemudian ini nanti beritanya akan dikemas seperti apa, karena itu juga menurut saya mengedukasi kita juga. Itu sih ya, mungkin ya. Oh, jadi perlu nggak sih Kak kalau kita lakukan misalkan semacam puasa sosmed gitu yang kita tidak mengakses sosmed sama sekali, tidak mengupdate berita sama sekali, itu perlu nggak sih Kak? Boleh, itu kita sebut dengan self therapy. Jadi karena misalnya kadung saya itu kalau dikit-dikit denger, dikit-dikit ngelihat itu langsung emotional gitu ya, overthinking atau moodinya itu on off. Boleh ada tindakan preventif untuk kitanya sendiri yang kita yang tahu gitu, kita yang paham bahwa oh ini nggak bisa nih, gue denger sedikit aja udah langsung kepikiran, ngelihat apalagi parno, akhirnya nanti jatuhnya ke anxiety disorder. Boleh loh kita itu membentengi diri kita untuk tidak mengakses itu. Tidak mengakses itu. Kemudian di masa-masa pandemik yang seperti ini yang sedang krusial ini, boleh juga kita membatasi untuk melihat, mendengar atau apapun, tapi tetap harus update. Biar kitanya juga waspada gitu kan ya, tetap harus update mereka. Jadi jangan sampai kita yang ignore-nya berlebihan sehingga justru ada hal-hal yang penting yang kita justru nggak tahu, malah kelewat. Mungkin kita harus update dari praktisi, misalnya di situ ada dokter yang memang sebagai tim ahli, kemudian ada yang dari pemerintah mungkin jubir ya kan, kemudian orang-orang yang memang terkait dengan kondisi saat ini, mungkin itu. Jadi gitu ya Bunda. Jadi yang pertama itu kita harus betul-betul menyaring informasi yang kita dapat. Jadi jangan sampai informasi yang kita dapat itu ternyata dari sumber yang tidak terpercaya gitu, atau misalkan dibicarakan oleh yang bukan berkompetensi di bidangnya. Jadi memang ada tadi disebutkan bahwa self therapy itu untuk membantu kita menangani hal-hal yang overthinking atau misalkan punya ketakutan berlebih atau parno gitu bahasa gaulnya mungkin ya Kak Ivan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ivan Alwi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.